So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, di video kali ini Kuliah Sore mau kasih rekomendasi nih smartphone Samsung di kelas entry dan mid range yang worth it buat dibeli di tahun ini. Sebelumnya kita juga udah pernah bahas ya tentang rekomendasi smartphone Xiaomi dan hasilnya ini positif banget. Banyak dari kalian yang suka sama tipe video kayak gini. Nah, beberapa smartphone yang bakal masuk ke dalam daftar itu adalah smartphone yang punya harga di bawah 6 juta ya, atau maksimal 5 jutaan lah, dan juga udah pernah kita review. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 5 smartphone Samsung paling worth it buat dibeli di tahun 2021. Yang pertama yang bakal kita bahas dari yang paling murah dulu ya, yaitu Samsung Galaxy M12. Video HP ini tuh rame banget ya, bukti banyak dari kalian yang ngincer segmen pasar ini. Samsung Galaxy M12 ini hadir dengan dibekali chipset Exynos 850 yang punya fabrikasi 8 nanometer, terus pilihan RAM 3 dan 4 GB, serta punya operating system Android 11 dengan basis One UI Core 3.1. Buat performa smartphone ini udah cukup oke lah buat di kelasnya. Chipset Exynos 850 ini juga udah mampu menjalankan berbagai aktivitas, misal kayak buat chattingan, main sosmed, nonton film, sampai main game-game yang gak terlalu berat, misal kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile. Buat baterainya ini sendiri juga udah terbilang cukup gede, yaitu 5000 mAh yang ditemani dengan kecepatan ngecas 15 watt. Kalau urusan layar, smartphone ini tuh pakai panel PLS IPS yang sayangnya ini masih pakai resolusi HD+. Cuma buat refresh rate-nya sendiri ini udah 90 Hz ya, jadinya meski gambar nggak terlalu tajam, tapi gerakan layar ini tetap kerasa smooth dan responsif. Untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy M12 ini dibekali dengan setup quad kamera, di mana punya kamera beresolusi 48 MP buat kamera utamanya, 5 MP buat lensa ultra wide, dan sisanya ini makro dan depth yang punya resolusi 2 MP. Buat hasilnya juga ciri khas Samsung banget ya, yang masih kerasa meski ini tergolong HP yang murah. Gambarnya cukup oke, detailnya lumayan dapat, dan dynamic range-nya ini juga di mode HDR-nya cukup menjanjikan. Nah, buat harganya sendiri Samsung Galaxy M12 ini dibanderol dengan harga mulai dari 1,6 jutaan aja nih. Nah, buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Yang kedua, ini ada smartphone yang baru aja nih bulan lalu kita review, yaitu Samsung Galaxy A22 LTE. Ingat ya, LTE bukan yang 5G. Nah, kenapa smartphone ini masuk ke list ini? Sebenarnya satu fitur yang bikin smartphone ini menarik tuh ada di bagian kamera utamanya. Dimana smartphone ini kan punya setup 4 kamera ya, tapi di kamera utamanya smartphone ini ketanam fitur OIS, di mana ini adalah smartphone yang paling murah saat ini dengan mengusung sistem OIS. Keuntungannya ya jelas, gambar akan lebih bagus saat malam hari atau cahaya kurang. Terus juga perekaman videonya ini juga terbilang stabil banget, dan ini adalah salah satu smartphone terbaik kalau dari segi kameranya di kelas harganya. Nah, kalau buat layarnya gimana? Oh, tenang. Super AMOLED 90 Hz yang dibawa smartphone ini pasti juga bakal menarik buat kalian kan? Cuma ya sayangnya lagi-lagi ini masih pakai resolusi HD+ aja. Jadinya agak dilema ya. Panel bagus, cuma resolusinya ini agak kurang. Tapi buat hasilnya ini tetap enak kok, dan nyaman banget misal buat dipakai nonton atau main game. Nah, ngomong-ngomong soal main game, smartphone ini juga udah cukup powerful dengan pakai chipset MediaTek Helio G80, RAM 6 GB, internal storage 128 GB, baterai 5000 mAh, serta udah pakai sistem operasi Android 11 dengan basis One UI Core 3.1. Buat main ML atau PUBG ini udah aman deh di smartphone yang satu ini. Nah, buat harganya sendiri Samsung Galaxy A22 LTE ini dibanderol dengan harga mulai dari 2,8 jutaan aja. Nah, buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Yang ketiga ini yang masih fresh banget nih. Baru aja seminggu yang lalu ini mampir ke studio Kuliah Sore. Yap, ini adalah Samsung Galaxy M32.
Jadi smartphone yang satu ini itu hadir dengan chipset MediaTek Helio G80, RAM 8GB, internal storage 128GB, serta udah pakai sistem operasi Android 11 dengan basis One UI 3.1 versi full ya. Buat performanya ya udah aman lah ya, sama kayak A22 tadi yang udah cukup buat kebutuhan kasual dan mainin game-game menengah ke bawah kayak Mobile Legends dan PUBG Mobile. Baterainya ini juga udah tergolong gede dengan kapasitas 5000 mAh-nya serta kecepatan ngecas 25 Watt untuk pengecasannya yang udah tergolong cepet banget. Nah, kalau urusan layar, smartphone ini pastinya dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED yang udah naik tingkat nih dengan pakai resolusi Full HD+. Refresh rate-nya pun juga udah 90Hz ya, jadinya buat dipakai kebutuhan visual kayak nonton atau lihat-lihat foto di sosial media ini juga udah asik banget. Untuk kameranya, Samsung Galaxy M32 ini dibekali dengan setup quad kamera di mana punya resolusi 64 MP pada kamera utama, 8 MP pada lensa ultrawide, dan sisanya ini makro dan depth sensor yang punya resolusi 2 MP. Sementara buat di bagian depannya ini ada kamera beresolusi 20 MP. Buat hasilnya ini juga udah bagus banget, khas HP Samsung yang punya dynamic range tinggi, gambarnya detail dan saturasinya juga udah cukup pas. Nah, buat harganya sendiri, smartphone ini dibanderol dengan harga 3,1 jutaan. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi. Yang keempat ini ada smartphone Samsung yang waktu launching sempat rame nih karena punya fitur IP67 di smartphone kelas mid-range-nya. Yap, dia adalah Samsung Galaxy A52. Smartphone ini sebenarnya udah paket lengkap banget ya sebagai smartphone yang hadir ke pasar mid-range. Chipsetnya ini udah cukup ngebut dengan pakai Snapdragon 720G, RAM-nya 8GB, internalnya ada pilihan 128 dan 256GB, udah pakai Android 11 juga dengan basis One UI 3.1. Buat dipakai kebutuhan ringan sampai kelas yang cukup berat, misal kayak main game atau ngedit foto dan video, ini udah bisa banget dilakuin di Samsung Galaxy A52 ini. Buat baterainya sendiri juga punya kapasitas 4500 mAh. Kapasitas yang nggak terlalu gede sih, cuma ya udah cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Kecepatan ngecasnya pun juga udah cukup mumpuni dengan kita dikasih kecepatan ngecas 25 Watt yang lumayan cepat. Buat layarnya sendiri, Samsung Galaxy A52 ini dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, dan kecerahan layar 800 nits yang udah terang banget buat dipakai di luar ruangan. Buat dipakai kebutuhan misal kayak ngedit foto, main sosmed, atau nonton film yang biasanya mentingin kualitas visualnya, ini udah cukup dan pas banget. Apalagi speaker di A52 ini juga udah stereo ya, jadinya buat dipakai nonton ini jadi lebih asik. Kalau buat kameranya, Samsung Galaxy A52 ini dibekali dengan setup 4 kamera, di mana kamera utamanya ini punya resolusi 64 MP yang udah ada OIS-nya. Sementara sisanya ini ada lensa ultrawide 12 MP, makro 2 MP, dan depth 2 MP. Buat hasilnya nggak perlu didebatin lagi deh, ini udah cakep banget buat kebutuhan konten sosial media. Hasil khas Samsung, gambar detail, warna panci tapi nggak lebay, serta exposure yang juga pas. Nah, buat harganya sendiri, Samsung Galaxy A52 ini dibanderol dengan harga 4,5 jutaan aja. Buat kalian yang tertarik membeli Samsung Galaxy A52 ini, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi. Oke, yang terakhir ini ada Samsung Galaxy M62, sebuah smartphone dari Samsung yang punya performa ganas tapi hati Hello Kitty. Maksudnya harga Hello Kitty. Oke, kita bahas seruannya dulu. Jadi Samsung Galaxy M62 ini dibekali dengan chipset Exynos 9825, RAM 8GB, internal storage 256GB, serta udah didukung dengan sistem operasi Android 11 dengan basis One UI 3.1. Buat kalian yang belum tahu sekeren apa chipset ini, jadi kalau kita setarain dengan chipset lain, itu setara dengan Snapdragon 855 Plus, di mana ini adalah chipset flagship sebuah smartphone di tahun 2019. Buat dipakai kebutuhan ringan sampai berat, pastinya udah aman banget di sini. Game PUBG Mobile bisa dilipas.
Genshin Impact, juga bisa dilepas saja. Nah, gak hanya masalah performanya aja, baterai di M62 ini juga udah badak banget nih, yaitu 7000 mAh yang pastinya udah gede banget buat kebutuhan seharian. Kecepatan ngecasnya pun ini juga udah terbilang cepat ya, dengan kita dikasih kecepatan ngecas 25 watt. Kalau urusan layar, smartphone ini dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED Plus yang punya resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,7 inci. Tentunya buat kualitas udah aman banget lah ya, misal buat kebutuhan visual kayak nonton film atau sekedar stalking mantan di sosmed. Buat kameranya sendiri, smartphone ini dibekali dengan setup 4 kamera yang punya resolusi 64 megapiksel pada kamera utamanya, serta di bagian depan ini ada kamera beresolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya lagi-lagi ini khas Samsung banget, ditambah prosesor kencang, pemrosesan gambarnya ini juga tambah cakep lagi. Nih, coba aja lihat hasil foto-foto berikut. Nah, buat harganya sendiri Samsung Galaxy M62 ini dibanderol dengan harga 5,1 jutaan. Buat kalian yang tertarik sama smartphone yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.